Yo para pecinta film jadul, gimana kabar kalian semuanya? Karena kali ini kita akan sama-sama mengikuti alur kisah dari film yang sangat terkenal yang tentu saja dibintangi oleh Om Doyok dan Om Kadir kita semua. Apalagi kalau bukan film, boleh dong untung terus yang liris pada tahun 1992 ini yang akan mengisahkan tentang perjalanan keluar masuk penjara dua orang sahabat tersebut. Bagaimana kisah serunya? Siapkan segelas kopi dan cemilan, ayo kita nikmatkan. Sorry Dir, berat, gua ke salon dulu. Pagi yang cerah untuk beraksi. Terlihat dua orang bersetelan jas rapi bernama Doyok dan Kadir telah mempersiapkan sebuah senjata di dalam tas biola. Mereka akan menuju sebuah ban untuk merampok seluruh uang yang ada di sana. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah ban yang bernama Ban Jaya. Mobil sangar mereka yang berwarna pink telah diparkirkan. Kadir masuk ke dalam ban duluan sedangkan Doyok melihat-lihat suasana di parkiran dengan senjata di sampingnya. Namun tanpa sepengetahuan Doyok, tas senjata mereka tertukar oleh seorang tamu wanita yang salah saat mengambil tas biola. Doyok meluncur masuk ke dalam ban. Kadir pun langsung menodongkan biola asli ke arah para pegawai dan tamu ban, hingga semua orang yang ada di sana menertawakan Om Kadir. Al Capone, jangan macam kuda ada yang takut. Gua malah ketawa. Oh, biola. Ya udah, mumpung ada biola, mending ngamen-ngamen aja. Lumayan buat beli sablak, tahun segitu belum ada seblak deh hahaha. Tapi sial, Doyok dan Kadir masih tetap ditangkap oleh satpam lalu diantar ke kantor polisi. Waduh, gawat nih. Akhirnya setelah dipertimbangkan, kedua sahabat bagai kepompong ini pun dijebloskan ke penjara. Pak Sipir yang galak bukan masalah bagi mereka. Kadir bercerita tentang kisah masa lalunya saat bermain bola kepada Pak Sipir, namun Pak Sipir tidak tertarik sama sekali. Kemudian cerita Kadir berlanjut saat ia berjualan kopi keliling, tapi tetap Pak Sipir tidak tertarik. Barulah saat cerita-cerita tentang cewek-cewek, Pak Sipir keriangan mendengar Kadir bercerita. Tanpa sepengetahuan Pak Sipir, Doyok berhasil membuat lubang di lantai menggunakan linggis, di mana Doyok dan Kadir berhasil kabur dari penjara, namun sayang. Mereka tidak keluar dari pekarangan penjara, tapi malah muncul di bawah meja tempat para sipir bermain kartu. Tak berapa lama sipir yang tadi membuat para sipir lain panik atas kaburnya Kadir Doyok. Hal itu dimanfaatkan Kadir Doyok untuk segera kabur sambil membara senjata para sipir dan sebuah jangkar. Dengan jangkar itu Kadir Doyok berhasil menaiki tembok lapas yang tidak tinggi-tinggi amat. Namun di balik tembok mereka langsung tertangkap lagi menggunakan sangkar kecil mirip sangkar ayam Bangkok. Kadir Doyok kembali di penjara, pun juga sipir yang pertama tadi juga di penjara karena lalai dalam menjaga Kadir Doyok. Doyok pun menggunakan cara yang sama kepada sipir lainnya. Namun sepertinya sipir ini berbeda dengan sipir yang tadi, ia tidak tertarik dengan cerita tentang cewek-cewek. Barulah saat Doyok menceritakan cerita lucu, sang sipir pun tertawa. Yang ternyata tertawanya sangat aneh, membuat Kadir dan Doyok bergedik. Nah, saat seperti itulah mereka mengambil kunci penjara yang tergantung di ikat pinggang Pak Sipir. Kemudian sipir yang asik tertawa itu malah digiring dan dikunci di dalam jerusi besi oleh Kadir dan Doyok. Kegiatan kabur-kaburan pun berlanjut. Kadir Doyok berhasil kabur hingga ke perkampungan, namun mereka terus dikejar oleh dua orang petugas sipir. Kadir Doyok membuat jebakan tali, hingga kedua sipir terjebak dan tidak bisa lagi mengejar mereka. Sekarang sudah aman, tapi karma buruk terjadi. Kadir dan Doyok yang sekarang terkena jebakan tali yang dipasang salah satu sipir, yang kemudian mereka berdua kembali di penjara. Dan sekarang Kadir dan Doyok dijaga langsung oleh pemimpin sipir di sana. Namun ini sangat aneh, Mimin saja sampai bingung. Harusnya pemimpin sipir ini paling galak, tapi dia malah ingin mendengar cerita lucu yang banyak dari Doyok dan Kadir dengan hadiah. Setelah mereka menceritakan hal yang lucu, maka Kadir dan Doyok boleh kabur dari sana. Tapi sebelum boleh kabur, mereka harus menceritakan 20 cerita lucu secara seru, eksklusif, ekspresif, spesifik dan estetik. Singkat cerita, setelah 20 kisah lucu mereka ceritakan, pemimpin sipir pun mengizinkan Kadir dan Doyok untuk kabur. Tak lupa mereka diberi sebuah koper yang berisi pakaian agar mereka bisa sedikit menyamar. Setelah terus berlari menjauh dari lapas, Kadir dan Doyok menumpang mobil box berisi buah-buahan dengan harapan mereka akan cepat tiba di kota. Selang beberapa jam kemudian, mobil box yang mereka tumpangi telah berhenti karena sudah tiba di tujuannya.
Betapa bahagianya Kadir dan Doyok, telah bebas dari penjara. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mobil box berisi buah-buahan tersebut mengantarkan buah-buahannya ke penjara tempat mereka terkurung sebelumnya. Pemimpin sipir yang melihat Kadir dan Doyok kembali lagi, tertawa lepas. Dan kembali memenjarakan dua sahabat konyol ini. Dan film pun selesai. Hahaha, ada-ada saja kelakuan. Sudah enak lari jauh-jauh, malah balik lagi. Ya udahlah ya, ini menandakan film ini berhasil membawa kita ke dalam kisah yang seru dan lucu. Mimin akan kembali dengan membawakan film-film jadul yang gak kalah seru dari film-film sebelumnya. Sampai jumpa.